Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fauzalina Indira. Saya merupakan guru dari SDN Makassar 05 Pagi, Jakarta Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini kita masuk dalam koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Apakah pembelajaran sosial emosional itu? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang secara kolaboratif dilakukan oleh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat 5 kompetensi sosial emosional. Di antaranya adalah yang pertama tentang kesadaran diri, yaitu tentang memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua tentang manajemen diri, di mana kita menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga tentang kesadaran sosial, yaitu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu dengan membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana kita membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik pertama adalah, apakah kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitannya pembelajaran sosial emosional yang setelah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Ternyata setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, maka akan ada peningkatan kemampuan kompetensi, keterampilan, dan sikap dari seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Guru juga akan mampu mengintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Guru harus mampu menerapkan 5 kompetensi sosial emosional agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, agar terjadi perubahan yang positif pada murid baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kaitan pendidikan sosial emosional dengan modul sebelumnya? Dalam modul 1.1 dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan sosial emosional mendukung pendidikan holistik yang sesuai dengan prinsip Tut Wuri Handayani. Pada modul 1.2, pada nilai dan peran guru penggerak, pendidikan sosial emosional memperkuat keteladanan guru dalam empati dan kepemimpinan. Dalam hubungannya dengan 1.3, sesuai dengan visi guru penggerak, pendidikan sosial emosional mendukung pendidikan berkelanjutan dengan inovatif, dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional. Kemudian apa hubungannya dengan modul 1.4? Pada budaya positif, pendidikan sosial emosional membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Dan yang terakhir, dalam kaitannya dengan modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan sosial emosional memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap siswa. Nah, ini adalah pertanyaan lanjutan dari koneksi antar materi. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa yang ditunjukkan keberhasilan melebihi atau mencapai KKM. Sehingga fokus pembelajaran saya hanya tertuju dengan hasil nilai siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat membentuk lingkungan belajar yang positif, merubah karakter siswa secara psikologis sehingga dapat meningkatkan kemampuan kompetensi mereka. Nah, untuk pertanyaan kedua tentang kaitannya dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang nyaman, bagaimana 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang pertama, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi
sehingga kompetensi sosial emosional perlu diterapkan baik di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, tentang kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati dalam lingkungan kelas dan sekolah. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan ketiga yaitu, perubahan apa yang akan saya terapkan? Yang pertama, bagi murid, menerapkan 5KSE atau kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran secara kontinu dan bertahap sehingga dapat tercipta lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Berikutnya adalah mengintegrasikan dalam penerapan di dalam kelas seperti menyapa siswa, memotivasi, dan memasukkan poin-poin kompetensi sosial emosional dalam kegiatan inti. Dan yang ketiga yaitu membangun budaya kelas yang saling menghargai keberagaman, menjunjung sikap gotong royong, dan mencintai sesama. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat saya yaitu menjadi model penerapan kompetensi sosial emosional yang sudah saya pelajari di modul ini agar rekan sejawat saya mampu memahami dan mempraktikkannya dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, menebalkan konsep pemahaman kompetensi sosial emosional dalam komunitas belajar agar mendapatkan variasi-variasi praktik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan tendik dalam mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan di lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di modul berikutnya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.